Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang pembacaan dan penjelasan ringkas dari 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis kitab ini, yaitu Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, dan untuk kita semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu pemahamannya bagi kita, menganugerahkan ilmunya bagi kita, dan menjauhkan kita dari mengamalkan sesuatu tanpa dilandasi ilmu, dan juga menganugerahkan kepada kita keistiqomahan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu, yaitu di bulan yang lalu, kita telah membahas tentang nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasehati kepada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, ya gulam inni u'allimuka kalimatin, wahai anakku, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata. Kemudian di sini Rasulullah melanjutkan, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjagamu. Kemudian dilanjutkan lagi, ihfazillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu akan menemukan Allah Subhanahu wa taala ada di hadapanmu. Ada di hadapanmu artinya selalu bersamamu. Kemudian selanjutnya, idza sa'alta fas'alillah, jika kamu meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan, wa'lam annal ummata, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya jika umat manusia ini mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, dan Allah tidak menginginkan sesuatu tersebut bermanfaat bagimu kecuali dengan sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk bermanfaat bagimu. Demikian juga sebaliknya. Ini adalah hal yang penting sekali. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita, seandainya umat ini ingin memberikan kemanfaatan kepada seseorang dan Allah tidak menginginkan kemanfaatan itu, maka tidak akan terjadi manfaat itu. Maka segala sesuatu yang bermanfaat yang terjadi kepada seseorang itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah kami misalkan bahwa seandainya saya haus, saya minum dengan air ini. Pertanyaannya, siapa yang menghilangkan haus? Allah atau air ini? Kalau kita mengatakan yang menghilangkan kehausan kita itu adalah air ini, maka kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan le mineral. Tidak boleh demikian. Maka yang menghilangkan kehausan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan air tersebut.
bukan air tersebut. Ini maksud dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika ada umat ini semuanya ingin memberikan kemudaratan kepadamu dan Allah tidak menginginkan kemudaratan itu, tidak akan terjadi. Maka ketika terjadi sesuatu kemudaratan kepada kita dan itu sebab dari tingkah laku orang lain, maka yakinlah bahwa yang terjadi itu mustahil salah. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Maka di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mengambil hikmah dari segala sesuatu yang terjadi. Ini ada cerita. Ada seorang ulama ketika orang-orang Yahudi itu menaklukkan Palestina. Sampai sekarang kan? Itu sudah ada di surat Al-Isra. Di surat Al-Isra di sana dijelaskan bahwa apa? Bahwa orang-orang Yahudi ini dia akan menguasai Palestina itu 2 kali. Yang pertama sudah terjadi. Kemudian ditaklukkan oleh siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah itu datang mereka kedua kali. Itu tepatnya tahun berapa? Sekitar tahun 40-an. Mulainya itu 40 berapa begitu. Dan mereka masuk dengan pakaian-pakaian Islam aliran-aliran yang sesat-sesat itu, bahkan kafir. Masuk ke Palestina. Ketika mereka pertama kali masuk berbondong-bondong ke Palestina, ulama ini malah sujud syukur. Ditanya, kenapa kamu kok malah sujud syukur? Dia menjawab, janji Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar. Kenapa? Coba buka surat Al-Isra. Mereka akan menguasai Palestina itu 2 kali. Lah ini yang kedua. Artinya yang di surat Al-Isra itu sudah benar. Makanya saya bersujud. Sujudnya sujud syukur karena apa yang disampaikan Allah itu benar. Jadi kesyukuran dia itu karena janji Allah itu benar, bukan karena kezaliman yang terjadi, bukan. Ini hikmah. Artinya kalau sudah 2 kali, ada mereka akan menguasai 3 kali? Tidak ada. Karena di Al-Quran hanya disebutkan 2 kali. Jadi kalau mereka sudah kalah lagi nanti, setelah itu apa? Ya sudah selesai dunia ini, sebentar lagi. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala sesuatu yang secara zahir menurut kita itu buruk, sebenarnya ada hikmah di balik itu yang harus kita ambil. Maka di sini dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rufi'atil aqlam. Pena-pena itu sudah diangkat dari kertasnya. Artinya takdir-takdir masing-masing dari kita ini sudah ditulis. Wajafatis suhuf. Sedangkan kertas-kertasnya sudah kering. Artinya tinta yang dituliskan sudah nempel di kertasnya dan tidak bisa dirubah. Artinya ketetapan itu ada. Masalahnya ketetapan itu tidak ditunjukkan kepada kita. Tidak tahu ini filmnya film apa. Film Cina atau film India. Kalau film Cina kadang kalah kan akhirnya. Aktornya itu kalah. Tapi kalau India kalah dulu, akhirnya pasti menang. Kita tidak tahu itu. Jadi happy ending atau sad ending, akhirnya kita tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena Allah menutup hal-hal yang gaib agar apa? Agar kita terus berusaha. Berusaha dengan apa? Dengan bimbingan Al-Quran, bimbingan hadis, bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di awal hadis dikatakan ihfazillah, jagalah Allah. Kita jaga Allah, bukan. Maksudnya menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah, menjaga apa yang dilarang oleh Allah, sehingga melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu maksud dari menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah ada di hadapanmu, maksudnya selalu bersamamu.
Di sini diceritakan Sayyidina Hasan ketika itu ada seorang panglima perang di masa Umayyah, itu namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini memerangi sahabat, bahkan membunuh sahabat. Nah, Sayyidina Hasan ini dikejar-kejar oleh Hajjaj bin Yusuf. Kemudian Sayyidina Hasan ini lari ke rumahnya seorang sahabat, namanya Habib bin Muhammad. Kemudian ditanya, kenapa kamu kok datang ke aku? Dikatakan oleh Sayyidina Hasan, kamu sudah pasti memiliki doa yang selalu kamu panjatkan dalam keadaan mendesak. Berdoalah untuk hal itu. Kemudian Habib bin Muhammad ini mengatakan, sini Sayyidina Hasan, masuk ke rumahku. Setelah itu pasukannya Hajjaj ini masuk ke rumah. Setelah masuk ke rumah, mereka tidak melihat siapapun di dalam rumah itu, padahal mereka ada di dalam. Kemudian apa? Kemudian pasukannya kembali lapor kepada sang panglima Hajjaj bin Yusuf. Apa jawabannya Hajjaj? Jawabannya Hajjaj, demi Allah mereka ada di dalam situ, tapi Allah menutup mata kalian agar kalian tidak bisa menemukan mereka. Ini ketika apa? Ketika dalam keadaan genting, Allah akan selalu ada ketika seorang hamba itu menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Maka jangan heran di dalam Sahih Bukhari dikatakan ada 3 orang yang terkurung di dalam goa. Kemudian mereka bertawassul, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perantara amal ibadah yang pernah mereka lakukan dan yang mereka yakini itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena benar ikhlas, terbuka sedikit sampai terbuka mereka bisa keluar. Artinya ketika kita menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan ketaatan, dengan menjauhi larangan, ketika dalam keadaan genting Allah akan ada bersama kita. Apalagi keadaan biasa-biasa saja. Keadaan bahagia, kebahagiaan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ringkasan dari hadis ke-19 yang kita bahas di bulan yang lalu. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-20, yaitu An Abi Mas'udin Uqbah ibni Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Sayyidina Abu Mas'ud, namanya Uqbah bin Amr al-Ansari, dari sahabat Ansar, al-Badri. Al-Badri artinya ahli Badar. Ahli Badar jumlahnya ada berapa? Ada yang tahu? Jumlah ahli Badar itu 313. Maka kalau nanti menemukan beberapa bacaan-bacaan para ulama, ulangi bacaan ini sampai 313. Itu biasanya karena mengikuti jumlahnya ahli Badar. Saya pernah tanyakan jumlah-jumlah seperti itu kepada Syekh Muhammad Fadil Al-Jilani. Syekh Muhammad Fadil mengatakan, karena jumlah ahli Badar 313, maka kamu kalau baca zikir 313, sholawat sehari 313, istighfar sekali baca 313. Loh, kalau saya mau lebih dari itu, dijawab, ya nggak apa-apa. Lebih dari itu tidak apa-apa. Misalkan 1000, ya nggak apa-apa. 1313. Jadi terus selalu ada 313-nya. Dan itu saya tanya kenapa? Karena jumlahnya ahli Badar. Dan ahli Badar itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa apapun yang mereka lakukan setelah perang Badar itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni. Maka tidak ada ahli Badar yang meninggalnya itu su'ul khotimah, itu tidak ada. Semuanya husnul khotimah dan istiqomah. Karena apa? Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Artinya di sini Sayyidina Uqbah bin Amr adalah salah seorang sahabat yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala karena beliau ahli Badar. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta, rawahul Bukhari. Sesungguhnya bagian dari sesuatu yang diketahui oleh banyak manusia dari sabda-sabda kenabian yang pertama atau yang terdahulu adalah idza lam tastahi, jika kamu tidak malu, fasna ma syi'ta, maka lakukanlah sesuai dengan keinginanmu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Pertama, inna, sesungguhnya artinya yang ingin disampaikan setelahnya adalah sesuatu yang penting. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna anna, sesungguhnya, itu artinya penekanan. Kenapa ditekankan? Karena ada sesuatu yang penting yang akan disampaikan setelahnya. Ini dalam bahasa Arab seperti itu. Misalkan saya mengatakan jaa Muhammadun, telah datang Muhammad. Kemudian ada salah satu bapak-bapak di sini bertanya, hal jaa Muhammad ya Ustaz? Apakah Muhammad telah datang wahai Ustaz? Kemudian saya mengatakan, inna Muhammadan qad jaa, sungguh Muhammad telah datang. Artinya saya memahami dari mimik orang yang bertanya tadi bahwa dia meragukan kedatangan Muhammad. Maka saya menggunakan penekanan inna, sesungguhnya, atau sungguh Muhammad telah datang. Artinya saya ingin membantah atau memberikan penekanan agar yang bertanya tidak ragu. Maka hati-hati. Kenapa? Kadang kita dalam sebuah majelis itu bertanya tapi bukan untuk bertanya, tapi untuk ngetes. Sebenarnya kita punya jawabannya sudah, memiliki jawaban, dan dia hanya ingin tahu ini ustadznya semanhaj enggak dengan saya, ini ustadznya sepemahaman tidak dengan saya. Kalau jawabannya cocok dengan jawaban saya akan datang lagi pengajian yang akan datang. Tapi kalau nggak cocok saya nggak datang. Maka itu dibahas semuanya dalam bahasa Arab. Maka ketika Rasulullah mengatakan inna, sesungguhnya, yang setelahnya ini penting. Sesungguhnya bagian dari sesuatu yang diketahui oleh banyak manusia dari sabda-sabda kenabian sebelum kenabianku, kata Nabi Muhammad. Artinya yang disampaikan Nabi Muhammad ini adalah sabda-sabda Nabi sebelum Nabi Muhammad yang banyak diketahui oleh umat manusia. Apa itu? Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, lakukan sesukamu. Untuk memahami ini ada dua cara para ulama memahaminya. Cara yang pertama, bahwa di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa kehinaan atau keburukan bagi orang yang tidak memiliki malu. Nah, menunjukkan kehinaan ini bagaimana? Ada dua. Yang pertama adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabda ini ingin memberikan pengetahuan, informasi
bahwa ketika ada orang yang tidak malu, dia akan melakukan sesuatu sesuka dia. Jadi kalau ada orang melakukan sesuatu tanpa memperhatikan norma, baik norma yang digunakan oleh masyarakat yang dia hidup di tengahnya, atau norma agama, maka dia akan menemukan bahwa orang tersebut adalah orang yang sudah tidak tahu malu. Karena apa? Dia melakukan sesukanya, menabrak norma-norma yang diketahui dan diamalkan di masyarakat itu. Ini menunjukkan kehinaan dan bentuknya pemberitahuan. Cara yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan peringatan agar umatnya memiliki malu. Kalau tidak memiliki malu, maka akan tahu sendiri akibatnya. Akan tahu sendiri akibatnya. Artinya harus menjauh dari tidak memiliki rasa malu. Maka rasa malu, dari jalan memahami hadis ini yang pertama ada dua. Rasa malu yang ada pada diri seseorang itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita menemukan orang-orang yang memang sudah tabiatnya pemalu. Contohnya siapa? Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman, kalau Sayyidina Umar lewat, setan lari terbirit-birit. Kalau Sayyidina Utsman lewat, malaikat malu. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman ini pemalu. Jadi ada orang yang ingin melakukan sebuah perbuatan yang tidak baik, dia sudah ada rasa malu dulu di dalam hatinya. Ini anugerah akhlak yang paling agung dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Maka ada orang-orang yang memang rasa malunya tinggi, dia nggak butuh diberitahu, dia sudah malu terlebih dahulu. Itu artinya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah Allah Subhanahu wa taala. Mau mencuri, ketika mencuri di jalan ketemu gurunya, dia malu. Nah, itu yang membuat pencuri ini malu kepada gurunya siapa? Gurunya? Bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang ingin menyelamatkan dia dari perbuatan yang tidak terpuji. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jalur yang pertama. Rasa malu. Artinya setiap kita memiliki tabiat kita masing-masing untuk memiliki rasa malu tersebut. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia sekali yang dianugerahkan Allah kepada hamba-hamba pilihannya. Kemudian yang kedua adalah malu karena dia ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat artinya apa? Ma'rifat artinya dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memantaunya. Dia ingin melakukan sesuatu yang tidak terpuji karena merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, dia malu. Ya Allah, kok saya melakukan ini? Gak jadilah. Kenapa? Allah melihat. Maka ada kisah di sebuah pesantren. Sang guru, sang kiai memiliki santri kesayangan. Dan santri yang lain iri. Ketika ditanya, kenapa kok kamu sayang sekali ke santri ini? Sang kiai tidak memberikan jawaban dengan kata-kata, tapi memberikan jawaban dengan tindakan. Sang kiai kemudian membagikan makanan kepada seluruh santrinya. Kemudian sang kiai mengatakan, silahkan makan makanan yang saya bagikan tersebut di tempat yang tidak ada siapapun yang tahu. Kemudian seluruh santri menyebar mencari tempat yang
tersembunyi yang tidak diketahui oleh siapapun dan memakan makanan itu. Kecuali santri tadi. Santri tadi diam saja di situ dan tidak dimakan makanannya. Setelah datang semuanya, sang kiai menunjuk masing-masing. Nanya, kamu makan di mana? Tidak ada yang tahu ya. Begini. Kemudian sampai yang terakhir, santri kesayangannya tadi. Kamu kenapa kau tidak dimakan makananmu? Kemudian santri tadi menjawab, Kiai, memang ada tempat yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian santri yang seluruhnya itu diam. Sekarang kalian sudah tahu kan kenapa saya lebih sayang kepada dia daripada kepada kalian? Karena apa? Karena santri ini sudah mengerti. Sudah mengerti bahwa apa? Tidak ada tempat manapun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang memiliki rasa malu karena kemakrifatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini juga anugerah yang tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kedudukan hamba tersebut. Sekarang berapa banyak kita melakukan kemaksiatan yang seolah-olah Allah tidak tahu. Maka tidak salah ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seseorang yang melakukan perzinahan ketika berzina dia sedang beriman. Memang ada orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan perzinahan, ketika berzina dia ingat Allah, Bismillahirrahmanirrahim, gitu bisa? Tidak bisa. Artinya Allah memang melupakan dia ketika itu. Sehingga dia merasa tidak dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah juga melanjutkan, la yasrikus sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidaklah mencuri seorang pencuri ketika dia mencuri dia beriman. Artinya ketika dia mencuri dia tidak merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, CCTV sudah jelas-jelas ada di pojok-pojok, dia tetap masuk. Kemudian apa? Kemudian ditutup pakai masker mukanya biar nggak ketahuan. Biar tidak ketahuan. Itu CCTV yang sudah jelas-jelas. Maka ketika melakukan kemaksiatan itu, dia sedang tidak merasa terpantau. Dia tidak sedang merasa terpantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah Allah tidak tahu. Maka dikatakan ketika dia mencuri, dia beriman. Dia sedang tidak beriman itu. Atau dia sedang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mencuri, dia ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kok saya mencuri ya? Gitu kan? Atau setelah mencuri, dia berhasil mencuri, di akhir dia keluar, ya Allah, terima kasih sudah menyelamatkanku. Ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tadi saya nggak ketangkep, gitu kan? Ingat lagi kepada, pertanyaannya siapa yang mengingatkan dia kepada Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai lupa dengan hikmah itu. Agar apa? Agar kembali. Sehingga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu yazdadu wa yanqus. Keimanan itu bertambah dan kadang berkurang. Kalau lagi bertambah, masya Allah kita. Tapi kalau lagi berkurang, bahasa kita apa? HP kita ini kalau lagi full charge, baterainya full, wah enak itu dipakai. Tapi kalau lowbat, biasanya HP-nya langsung memberikan notifikasi, cahayanya saya kurangi ya, kualitas warnanya saya kurangi ya. Semuanya berkurang. Demikian juga keimanan, apalagi kuotanya habis, tidak bisa ngapa-ngapain kita. Ada orang mau nelpon langsung mati, bisa tersambung, tidak tersambung. Demikian juga keimanan. Maka di sini malu
itu bagian dari iman. Di hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al haya'u khairun kulluhu. Memiliki rasa malu itu adalah kebaikan seluruhnya. Jadi seluruh kebaikan itu ada di rasa malu. Pertanyaannya, malunya kepada siapa? Malu kepada orang atau malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini tingkatan keimanan. Ini adalah cara pertama memahami hadis ini. Bahwa apa? Bahwa Rasulullah menyampaikan ini, bahwa orang yang tidak memiliki rasa malu itu mendapatkan peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara yang kedua, para ulama memahaminya dari sudut pandang lain. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak malu artinya untuk melakukan sesuatu. Jika kamu tidak memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada umatnya untuk melakukan sesuatu, artinya sesuatu yang akan kita lakukan sudah kita fahami bahwa sesuatu tersebut tidak melanggar syariat, tidak melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang kita lakukan tadi sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fasna ma syi'ta, maka lakukan sesukamu untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan, sesuatu yang disunnahkan tersebut. Tidak usah malu. Artinya melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, yang dianjurkan oleh Rasulullah, atau meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lakukan sesukamu tanpa ada rasa malu. Karena apa? Sudah memiliki naungan. Ini cara yang kedua oleh para ulama. Jadi jangan malu-malu kalau sudah memiliki pegangan dari mana? Dari Al-Quran, dari hadis, dari tuntunan Rasulullah untuk kita lakukan. Misalkan mau berangkat ke masjid, kemudian teman-teman kita, wah soalim berangkat ke masjid, mereka nongkrong, terus kita nggak jadi, nggak enak lah ke masjid. Lah kenapa malu? Itu kan dicontohkan Rasulullah. Tidak perlu malu untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Ini adalah cara yang kedua dari yang dilakukan, yang difahami oleh para ulama dalam memahami hadis ini. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Silahkan jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Waalaikumsalam.